Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Joko serta rekan-rekan semua. Senang bertemu kembali. Saya Akbar Ikhwanofarisi dari Prodi Manajemen kelas MJ 103. Saya mendapatkan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Ekonomi Mikro dari dosen pengampu saya, Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD, terkait kondisi mikroekonomi Indonesia saat ini berdasarkan berita atau peristiwa terkini dari media resmi di Indonesia. Berikut adalah outline dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, pendahuluannya terlebih dahulu. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah merupakan jenis usaha di Indonesia yang dimiliki oleh individu atau badan usaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM mencakup bisnis skala kecil yang dijalankan secara perlahan oleh rumah tangga atau badan usaha dengan klasifikasi berdasarkan omset tahunan, jumlah aset, serta jumlah tenaga kerja. Sementara itu, usaha yang memiliki kekayaan bersih atau pendapatan tahunan melebihi usaha menengah dikategorikan sebagai usaha besar. Isu terkini UMKM di Indonesia. Yang pertama adalah resesi 2025. UMKM di Indonesia menghadapi ancaman akibat resesi global yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk konflik Rusia dan Ukraina, kenaikan suku bunga The Fed, dan dampak fenomena El Nino. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan melambat hingga 4,2%, level terendah dalam 10 tahun terakhir, yang dapat menjadi tantangan besar bagi UMKM. Lalu kemudian ada dari segi penurunan daya beli. Penurunan daya beli kelas menengah yang merupakan pendorong utama konsumsi domestik dipicu oleh inflasi, stagnasi pendapatan, dan meningkatnya biaya hidup. Kondisi ini secara langsung mengurangi permintaan terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh UMKM. Lalu yang berikutnya dari sisi kenaikan biaya produksi, konflik Rusia dan Ukraina memicu lonjakan tajam harga komoditas global, dengan gandum naik 25% dan kedelai impor meningkat 30%. Sementara itu, kenaikan suku bunga The Fed hingga 6,5% melemahkan rupiah hingga Rp16.500 per USD, yang berdampak pada meningkatnya biaya impor bahan baku bagi UMKM. Dan yang terakhir, dari sisi pergeseran pola konsumsi, pandemi mendorong perubahan pola konsumsi dari offline ke online, ditandai dengan peningkatan trafik internet sebesar 15 hingga 20%. Untuk memanfaatkan peluang dalam ekonomi digital yang berkembang pesat, UMKM perlu mempercepat transformasi digital mereka. Analisis konsep ekonomi mikro. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan berkurangnya permintaan terhadap produk UMKM. Sementara meningkatnya biaya produksi menekan sisi penawaran. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan pasar yang berdampak negatif bagi UMKM. Lalu yang kedua, elastisitas harga. Peningkatan harga akibat naiknya biaya produksi dapat mengurangi permintaan, terutama jika produk UMKM memiliki elastisitas harga yang tinggi. Oleh karena itu, UMKM perlu berinovasi dan mendiversifikasi produk guna mempertahankan loyalitas pelanggan. Dan yang ketiga, biaya produksi. Meningkatnya harga bahan baku impor dan biaya operasional lainnya menyebabkan kenaikan biaya produksi bagi UMKM. Untuk mengatasinya, UMKM perlu mencari alternatif bahan baku lokal atau meningkatkan efisiensi produksi guna menekan pengeluaran. Dan yang terakhir, yang keempat, pasar digital. Transisi ke pasar digital memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Namun mereka juga harus bersaing ketat serta berinvestasi dalam teknologi dan strategi pemasaran digital. Dampak isu terhadap konsumen, produsen, dan pemerintah. Yang pertama, terhadap konsumen adalah turunnya daya beli dan meningkatnya harga produk UMKM membatasi kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan mereka. Akibatnya,
konsumen menjadi lebih selektif dalam berbelanja dan mengurangi konsumsi barang non-esensial. Lalu yang kedua, terhadap produsen, UMKM menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan usahanya akibat menurunnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat. Banyak yang terpaksa menaikkan harga, mengurangi produksi, atau bahkan menghentikan operasionalnya. Lalu yang ketiga, terhadap pemerintah, pemerintah perlu menerapkan strategi yang efektif untuk mendukung UMKM dan menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi pemberian insentif fiskal, kemudahan akses pembiayaan, serta penguatan infrastruktur digital. Lalu, saran kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro. Yang pertama, insentif fiskal. Untuk membantu meringankan beban operasional dan meningkatkan daya saing UMKM, pemerintah dapat memberikan insentif pajak. Bentuk insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau penangguhan pembayaran pajak. Kemudian dari akses pembiayaan, pemerintah dapat meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan melalui program kredit usaha rakyat atau KUR, atau skema pendanaan lainnya. Selain itu, pemerintah dapat memberikan jaminan kredit bagi UMKM guna mengurangi risiko bagi lembaga keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan efisiensi produksi. Pemerintah dapat mendukung UMKM dalam meningkatkan efisiensi produksi dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi akses UMKM ke bahan baku lokal serta teknologi produksi yang lebih efisien. Kemudian yang keempat, pengembangan pasar digital. Pemerintah dapat membantu UMKM memperluas pasar digital dengan menyediakan pelatihan, pendampingan, dan program promosi. Selain itu, pemerintah dapat membangun platform e-commerce khusus untuk UMKM atau memberikan subsidi bagi biaya pemasaran digital. Dan yang terakhir, yang kelima adalah stabilisasi harga. Untuk mengurangi tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, pemerintah dapat menstabilkan harga komoditas penting. Langkah yang dapat diambil meliputi intervensi pasar, pemberian subsidi harga atau peningkatan produksi dalam negeri. Kesimpulannya adalah dengan strategi yang tepat, UMKM memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Berikut adalah referensi dari materi presentasi saya pada kesempatan kali ini. Oke, Pak Joko dan rekan-rekan semua, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.